Mohon maaf, saya belum bisa on karena lagi di luar. Perkenalkan, saya Feby. Saya yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Pastikan audionya jelas ya atau suara saya jelas ya. Kameranya boleh on, boleh off. Dan silakan siapkan catatan karena malam ini bukan sekedar webinar, tapi pembuka peluang baru untuk masa depan profesional Anda semua. Nah, malam ini kita akan bahas satu topik penting dan sangat relevan, ledakan bisnis trainer income tanpa batas di akhir 2025, serta bagaimana Bapak Ibu bisa ada naik kelas dari profesional menjadi trainer, memiliki sertifikasi nasional, dan berkolaborasi langsung dengan PT Garuda Global Sukses Indo atau PT GGS. Ini bukan teori ya Bapak Ibu, ini jalur nyata yang sudah dijalankan banyak trainer di PT GGS hari ini. Oke, eh ini udah standby Pak Todi Hasan. Pak Dok sudah standby Pak? Boleh, boleh kita mulai Mbak Febi. Nanti rekan-rekan yang lain kalau Boleh. yang nyusul boleh. Baik. Baik Bapak Ibu, narasumber kita malam ini adalah sosok yang udah lama berkecimpung di dunia training, di dunia sertifikasi dan pengembangan SDM nasional. Beliau adalah Coach Todi Hasan, Master Trainer bersertifikat nasional, founder dan direktur PT Garuda Global Sukses Indo. Mari kita sambut atau kita persilakan Pak Todi Hasan. Silakan Coach. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Menarik, makin akhir tahun, hal-hal yang memang menjadi satu konsen kita dan menjadi satu fokus permasalahan, baik secara mikro maupun makro, secara nasional maupun antar daerah. Ternyata pertumbuhan ekonomi itu hanya ada 5 daerah yang memang cukup mumpuni. Pertama dipimpin oleh Maluku Utara, yang kedua dipimpin oleh, oke, dipimpin oleh, oke, saya ambil kendali ya, mohon maaf. Eh, Sekali lagi saya peringatkan untuk rekan-rekan yang memang hadir pada malam hari ini sebagai seorang profesional berpengalaman dan juga terpelajar, harapan saya tidak merecoki. Nah, ini sudah terlihat yang sifatnya mengambil, oke, share screen saya. Ada sabotase. Menarik, menarik. Ternyata di dalam seminar kita pada malam hari ini pun ada eh, virus yang siap merusak. Tapi oke lah, kita harus optimis. Sebagaimana tadi saya sampaikan secara keseluruhan, ada 5 daerah di Indonesia yang punya potensi pengembangan ekonominya yang terus mantap. Yang pertama adalah Provinsi Maluku Utara. Menariknya, dia tumbuh sampai 39%. Hal ini menjadi satu cerminan apa iya kita harus pindah ke sana. Oke, rekan-rekan sekalian, tanpa berlama-lama, pertama-tama saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya dalam lingkup webinar pada malam hari ini. Saya sebagai mewakili entitas PT Garuda Global Sukses Indo yang berkecimpung dalam bidang training, consulting, dan agensi dengan moto harapan masa depan akan menyampaikan potensial income yang dapat dijadikan salah satu profesi, baik itu profesi utama ataupun profesi sampingan di tahun 2026. Menariknya, di luar sana pada akhir-akhir tahun ini banyak orang bisa saja menjual khususnya kertasnya, kertas sertifikasi. Ada juga yang memang konsen berkaitan dengan keahliannya, ada juga yang memang konsen kombinasi kedua-duanya, baik itu kertas sertifikasinya maupun keahliannya. Bapak Ibu sekalian,
Sebagai seorang calon trainer profesional dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang mumpuni yang dimiliki, Bapak dan Ibu sekalian punya potensi untuk bergabung menjadi seorang trainer profesional, khususnya di PT Garuda Global Sukses Indo yang saya gawangi. Nah, yang paling penting bahwa Bapak dan Ibu hadir dalam webinar ini tentu untuk berbagi apakah itu pengalaman atau membaca peluang di tahun 2026. Karena kita tahu saat ini kita terus dihadapkan dengan perlombaan, baik itu pendatang baru, lulusan baru, atau orang yang baru berkecimpung dalam suatu bidang baru, atau memang mereka yang sudah mumpuni dalam bidang itu tapi mencoba beralih ke lembaga atau entitas yang menggawanginya, dalam hal ini manajemennya. Nah, PT Garuda Global Sukses Indo sebagai sebuah usaha yang bergerak dalam bidang training, consulting, dan agensi tadi mencoba memberikan solusi yang berkaitan bagaimana meng-hire para calon trainer profesional untuk dapat menapaki profesi sebagai seorang trainer profesional. Nah, Bapak Ibu sekalian, menariknya kami dari PT GGS berusaha menghargai pengalaman dan pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Sejenak kita tonton video berikut ini. Oke, bentar. Mesin kapal raksasa rusak dan tidak ada yang bisa memperbaikinya. Jadi mereka memperkerjakan seorang insinyur mekanik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Insinyur tersebut memeriksa mesin dengan sangat hati-hati dari atas ke bawah. Setelah melihat semuanya, insinyur itu membuka tasnya, mengeluarkan sebuah palu kecil, dan dengan lembut mengetuk bagian mekanisnya. Tak lama kemudian, mesin kembali hidup dengan gemuruh. Seminggu kemudian, insinyur itu menyampaikan kepada pemilik kapal bahwa total biaya perbaikan kapal raksasa tersebut adalah 300 juta rupiah. Pemilik kapal tidak percaya dan segera meminta rincian tagihannya. Jawabannya sangat sederhana. Ketukan dengan palu harganya 1 juta rupiah. Mengetahui di mana harus mengetuk dan seberapa banyak harus mengetuk, harganya 299 juta rupiah. Moral dari cerita ini, hargailah keahlian dan pengalaman seseorang, karena itu adalah hasil dari bertahun-tahun perjuangan dan kerja keras. Jika saya menyelesaikan pekerjaan dalam 30 menit, saya menghabiskan 20 tahun untuk belajar bagaimana melakukannya dalam 30 menit. Oleh karena itu, Anda membayar saya untuk tahun-tahun itu, bukan untuk menit-menitnya. Luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, kami hadir untuk memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian atas pengalaman dan pendidikan atau atas talent yang Bapak Ibu miliki dan konsentrasi yang memang Bapak Ibu minati. Nah, menariknya banyak di luar sana yang bisa saja menjanjikan tiga hal. Apakah itu Bapak dan Ibu dijamin punya kelas yang banyak pesertanya, atau Bapak Ibu dijanjikan untuk menjadi seorang trainer, atau memang Bapak dan Ibu tetap pada posisi-posisi itu saja. Nah, kami PT Garuda Global Sukses Indo mencoba menawarkan pola kemitraan yang dapat menjadikan Bapak Ibu semakai seorang trainer profesional yang makin mumpuni. Sedikit saya menyampaikan CV saya. Saya dengan nama lengkap Dr. Sambadi Hasan dengan beberapa latar belakang pendidikan dan pengabdian. Eh, Pertama yang saya tampilkan di sini adalah pendidikan formal saya maupun pekerjaan yang memang sampai hari ini saya gawangi. Sehari-hari selain sebagai seorang dokter dan juga praktisi hukum, advokat, saya juga menggawangi sebagai coach bisnis, baik itu bisnis kesehatan maupun bisnis training dan consulting maupun agensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pekerjaan dokter ini pekerjaan yang sudah saya geluti dan saya sudah berbisnis dalam bidang kesehatan ini di tahun ke-26.
Nah, dalam bidang training, biasanya sebelumnya saya menggawangi sebagai seorang trainer profesional, tapi pada tahun-tahun ini saya mencoba untuk sebagai manajemen langsung mendirikan sebuah entitas yaitu PT Garuda Global Sukses Indo. Nah, selain itu, sebagai seorang praktisi bidang medis dan bidang bisnis industri kesehatan, saya mencoba membaca ada beberapa yang menjadi elemen penting semakin bertumbuhnya dan semakin seksinya pekerjaan yang berkaitan dengan trainer yang digawangi dalam usaha training. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang menjadi satu permasalahan secara klasik bagi seorang calon trainer. Hal ini membingungkan. Pertama, bisa dilihat dari dia akan mulai dari mana sebagai seorang calon trainer. Dan yang kedua, dia akan bertanya apakah keahliannya cukup mumpuni atau pengalamannya memang punya nilai jual. Nah, yang ketiga, kira-kira pasar industri, pasar kesehatan maupun pasar tenaga kerja, pasar bisnis, ada nggak yang bakal memakai keahlian saya? Nah, di sisi lain, selain itu, dia akan bertanya, kira-kira berapa ya bayaran yang dapat saya eh, dapatkan dengan pekerjaan sebagai seorang trainer. Nah, selain itu, dia akan melihat apakah menjadi seorang trainer sepi job atau tidak. Ini kita akan ada pada slide di mana kita akan membandingkan sebagai seorang trainer profesional mandiri dibandingkan dengan di bawah manajemen sebuah perusahaan manajemen. Nah, apabila dia memilih menjadi seorang trainer yang akan digawangi di bawah sebuah perusahaan manajemen, maka dia akan bertanya perusahaan yang mana yang mumpuni yang bisa menjadi manajemennya. Lalu makin tahun, apakah persaingan industri training ini sebagai seorang trainer makin banyak atau memang tetap makin seksi? Berbicara dengan era sekarang ini, yaitu digitalisasi, maka kita tidak akan lekang oleh iklan. Kehadiran Bapak Ibu pun di sini tentu setelah menjawab melihat apa sih iklan ini. Nah, sehingga Bapak Ibu pasti akan bertanya, kalau saya iklan sendiri bakal rugi atau enggak ya? Nah, seperti itu. Nah, kami dari PT GGS mencoba menjawab keresahan ini dengan cara pertama, kami mengajak Bapak Ibu sebagai seorang calon trainer profesional untuk mampu menilai keterbukaan diri atas pengalaman dan pendidikan yang Bapak Ibu miliki, apakah sudah cukup mumpuni atau masih perlu polesan untuk bisa meyakinkan diri Bapak Ibu bisa layak menjadi seorang trainer profesional. Nah, sebagai sebuah lembaga yang memiliki legalitas, tentunya kami dapat menjadi suatu lembaga yang dapat dipercaya dan dapat mumpuni. Karena apa? Saat ini kami digawangi oleh para trainer yang sertifikasi dan memiliki keahlian. Sehingga PT GGS mencoba menemukan titik temu antara kebutuhan dan juga supply daripada trainer yang ada. Nah, melalui pola coach management dan juga journey daripada plan sebagai seorang trainer, kami memberikan garansi untuk direkrut bagi Bapak Ibu sekalian apabila menggawangi di bawah PT Garuda Global Sukses Indo sebagai trainer yang tentunya berkolaborasi dengan kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, pekerjaan menjadi seorang profesional trainer ini ada tiga hal yang menjadi alasan. Yang pertama, pekerjaan sebagai profesional trainer ini tentu pekerjaan yang menguntungkan. Mengapa? Ini adalah salah satu jenis pekerjaan industri jasa, di mana kita menjual pengalaman kita dan pendidikan kita, latar belakang kita, atau talent yang kita miliki dikombinasikan apakah itu menjadi seiring dengan sertifikasi baik yang dikeluarkan oleh BNSP maupun Kemnaker dalam hal bidangnya masing-masing maupun non sertifikasi yang akan dijual kepada para pekerja maupun industri tenaga kerja. Menariknya bahwa apa yang kita jual sebagai sebuah produk jasa tentunya kita tidak dikejar-kejar expired date atau usangnya pengetahuan kita yang tidak kita perbaharui. Nah, sehingga
dengan era digitalisasi dan sentuhan public speaking yang baik, maka diharapkan untuk menjadi seorang professional trainer tentunya harus bisa mumpuni dengan keahlian dan pendidikannya. Sehingga dengan sebuah usaha industri jasa, maka potensial kita menjual keahlian kita tanpa harus punya stok. Stoknya adalah pengalaman dan pendidikan yang kita punyai. Yang kedua, bahwa pekerjaan profesional trainer ini tentunya harus terus ditingkatkan, scalable. Mengapa? Baik sebagai seorang trainer maupun para pekerja maupun industri pasar tenaga kerja membutuhkan para trainer dalam rangka bagaimana mereka bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam bidangnya mencapai tujuan perusahaan, visi dan misi perusahaan dengan cara efektif dan efisien. Nah, sehingga pada masanya apakah seorang trainer yang sudah memiliki sertifikasi ada umurnya yang perlu direplacement atau di-recharge. Nah, sehingga ini perlu punya parameter untuk terus meningkatkannya. Dan yang ketiga, bahwa pekerjaan sebagai profesional trainer ini tidak akan pernah berhenti. Mengapa tidak pernah berhenti? Karena selagi pasar tenaga kerja ada, pasar industri ada, maka sudah barang tentu selagi kebijakan negara dalam hal ini undang-undang atau peraturannya juga membekali dan mendukung advokasinya, maka pekerjaan sebagai profesional trainer akan terus tumbuh dan dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun Bapak Ibu sebagai seorang direktur, apakah itu HR, pemasaran, apakah itu perawat, apakah itu bagian ahli K3 di suatu perusahaan, legal, safety engineering, bahkan food handler, bahkan yang bersertifikasi level 6, TOT, maka semua punya peluang untuk menjadi seorang trainer. Asalkan tentunya ini dengan dua pilihan. Menjadikan pekerjaan trainer itu sebagai pekerjaan sampingan maupun sebagai pekerjaan utama. Pekerjaan sampingan itu gambarannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi meskipun Bapak Ibu tetap bekerja di perusahaan yang Bapak Ibu gawangi saat ini, Bapak Ibu masih bisa meluangkan mengambil pekerjaan sebagai seorang profesional trainer. Nah, dengan posisi ini berarti pekerjaan profesional trainer ini adalah pekerjaan sampingan. Tapi apabila Bapak Ibu memasuki masa pensiun, sudah barang tentu ini akan menjadi persiapan pekerjaan utama. Atau dikala Bapak Ibu saat ini sedang speed job, nah mencoba peruntungan menjadi seorang profesional trainer. Nah, tiga hal ini menjadi indikasi bahwa pekerjaan ini pekerjaan yang cukup mumpuni. Nah, pada slide yang ini, saya mencoba menggambarkan bahwa pekerjaan trainer ini adalah pekerjaan yang cukup menggiurkan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Bapak Ibu punya dua keahlian khusus. Apakah keahlian mengajar dalam hal ini level 4 kah misalkan contohnya. Atau mengajar dalam bidang ahli K3. Atau mengajar dalam bidang public speaking. Atau punya keahlian dalam bidang digital marketing. Atau punya keahlian dalam bidang perpajakan. Dan masih banyak lagi yang bisa dihargai. Maupun keahlian dalam bidang sumber daya manusia. Nah, dengan berbekal dua keahlian tersebut, anggaplah meskipun kita tahu di Indonesia ini banyak kotanya, anggaplah kita melayani 50 kota saja di Indonesia. Nah, dengan pola kita mengajar, sekali mengajar itu dianggap batch. Nah, dalam 1 bulan itu secara offline, kita mengajarnya sebanyak 5 kali. Dan 1 batch-nya 3 hari. Dengan asumsi bahwa tarif mengajar kita diestimasi offline-nya 1,5 per hari. Sedangkan online-nya diestimasi 1 juta. Maka sudah barang tentu 5 kali mengajar dengan 5 batch, 1 batch-nya 3 hari, 1 harinya dibayar 1,5, maka punya potensial income sebesar 22.500.000. Bagaimana kalau pekerjaan ini jadikan pekerjaan yang hanya mengajar online? Anggap saja
Bapak Ibu mengajar sebanyak 10 kali. Sekali mengajarnya per batch-nya itu ada 3 hari. Per harinya dibayar 1 juta. Nah, berarti barang tentu kemungkinan untuk dapat penghasilan sebesar 30 juta. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini perlu satu lakon yang memang perlu disentuh dengan sentuhan yang memang mumpuni. Nah, potensial program training saat ini PT GGS mengadopsi banyak sekali program. Tapi kami mencoba konsentrasi dalam 10 program saja. Mengapa? Kami melihat ada tren di pasar yang mana yang lebih potensial. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa saat ini program-program training ini ada yang bersertifikasi, ada yang non-sertifikasi. Saat ini, lembaga yang mengeluarkan, menerbitkan sertifikasi di Indonesia ada 2. Ada yang dari dulu Kemnaker, ada yang pada saat terbaru ini adalah BNSP. Nah, kita tahu Kemnaker ini berkonsen dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah amanat daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Sedangkan BNSP ini lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja. Nah, menariknya ada upaya bahwa BNSP tidak hanya mengakui, tidak hanya menerbitkan sertifikasi yang sejenis dikeluarkan oleh Kemnaker, tapi semua profesi-profesi, bahkan tukang las, bahkan tukang bangunan, ada sertifikasinya. Nah, tinggal tergantung kebutuhannya. Nah, sertifikasi-sertifikasi ini umumnya dikeluarkan dengan punya umur ekonomi, yaitu 3 tahun. Apabila habis masa berlakunya, maka pemegang sertifikasi itu perlu melakukan replacement atau recharge. Nah, dalam hal ini tentu sebagaimana tadi bahwa sebagai seorang professional trainer perlu melakukan scalable, perlu memperbaharui, meningkatkan apa yang menjadi nilai jual bagi dia untuk menjadi seorang calon trainer. Nah, selain daripada bentuk pembinaan dan sertifikasi, ada training yang memang mengeluarkan sertifikasinya tapi internal, seperti PT GGS mengeluarkan sertifikasi internal. Nah, kami PT GGS memposisikan dalam tanda kutip sebagai manajemen event organizer atau production house, sehingga kami menggawangi para trainer-trainer masa depan dengan berlatar belakang pendidikan maupun pengalaman dan kombinasi keduanya, dan juga talent atau minat yang dia miliki atau bakat yang dia miliki, untuk kami carikan titik temunya dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Menariknya, kami sedang melakukan inventarisir sampai dengan akhir tahun ini, sampai dengan awal tahun. Ditargetkan kami sampai dengan bulan Maret, maka kami sambil menyusun dan sambil mengakomodir para calon trainer untuk mempersiapkan diri menyusun suatu kurikulum yang sifatnya menjadi satu mapping kita untuk melayani pangsa pasar, yaitu pasar tenaga kerja maupun pasar industri tenaga kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam posisi ini ada 4 hal yang menjadi konsentrasi jawaban kita. Pertama, PT Garuda Global Suksesindo adalah sebuah manajemen dengan satu sistem. Sistem tentu menjawab 5W, satu apa itu PT GGS, bagaimana saya sampaikan tadi, sebuah lembaga yang menggawangi, sebagai lembaga yang memanage daripada trainer-trainer profesional. Nah, kami berkantor pusat ada di kantor Bogor dan ada kantor bisnis di Gedung Bursa Efek Indonesia. Dan juga kami mencoba meng-hire dan mengkombinasikan bagaimana program-program yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja maupun pasar industri tenaga kerja dengan ketersediaan para trainer profesional yang kami gawangi. Nah, bagaimana polanya itu akan tertuang dalam bentuk step pertama, kesepakatan bersama, dikukuhkan, terus nanti kita buat mapping jadwal yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, sistemnya mengisi di spreadsheet. Nah, menariknya lagi, Bapak Ibu
tinggal melihat secara internal maupun eksternal kesiapan sebagai seorang profesional trainer. Apakah pengalaman dan pendidikan yang Bapak Ibu miliki saat ini sudah cukup mumpuni untuk menjadi seorang calon trainer? Atau memang Bapak Ibu masih membutuhkan kemitraan yang sifatnya mengcoach? Nah, dalam hal ini saya bersama tim menggawangi PT Garuda Global Success Indo ini menjadi satu coach manajemen yang melengkapinya. Nah, kita tahu lembaga sertifikasi di Indonesia, pelatihan yang ada tentu untuk dapat sertifikasi yang diakui oleh negara, ini ada kualifikasi, ada proses pendidikannya, ada ujiannya, dan ada umur berlakunya. Nah, ini semua ada spesifikasinya, speakable-nya, ada measurable-nya, attainable-nya, dan reasonable-nya, dan juga learnable-nya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, bahwa sertifikasi itu bukan ujuk-ujuk datang ikut webinar sesaat, terus kita dapat sertifikasi. Itu berupa kertas, oke lah, bisa kita akomodir. Tapi saya yakin dan percaya para peserta webinar pada malam hari ini tidak semata-mata mencari itu, tapi mencari bagaimana peluang dan potensial yang memang dapat dibaca di tahun 2026. Nah, kita tahu pasar industri tenaga kerja itu ada yang dia secara individual maupun organisasional. Nah, organisasional ini bisa beberapa orang yang diutus perusahaan untuk mengikuti pelatihan di suatu lembaga atau lembaga itu diundang perusahaan itu untuk memberikan training di bidang tertentu di perusahaan pengundangnya. Nah, baik itu peserta asesi maupun pengujinya nanti asesornya dalam hal ini yang berupa training untuk menghasilkan sertifikasi. Selain dalam rangka pemenuhan regulasi, tentunya sertifikasi ini bisa juga karena kebutuhan buyer yang meminta mensyaratkan maupun upaya daripada perusahaan untuk meningkatkan kinerja daripada anggota-anggota atau pekerjanya. Nah, sebagai sebuah entitas tadi saya sampaikan bahwa PT GGS memiliki legalitas, baik itu berupa akta notaris, nomor induk bisnis, maupun eh, sertifikat AHU dari Kemenkumham, dan juga legalitas NPWP yang wajib melaporkan secara pajaknya. Kami, PT GGS memiliki visi sebagai mitra training dan consulting yang berusaha untuk terus profesional, kompeten, dan juga dengan budi luhur dan berbasis digital, dan juga menuju daya saing global untuk sukses yang berkelimpahan pilihan Indonesia. Nah, secara umum kami memiliki moto harapan masa depan. Nah, ini mengakomodir training yang bersertifikasi maupun non-sertifikasi. Ketika pelatihan itu murni untuk mengejar sertifikasi, maka solusi kompeten Indonesia menjadi moto kami melalui panelnya yaitu Inspire Training Center ITC dan panel yang tergabung dalam grup Sang Penggagas Indonesia. Beruntungnya Bapak Ibu saat ini ada dan mayoritas tergabung dalam panel Sang Penggagas Indonesia. Cuman saya belum paham apakah hanya intip-intip atau memang masih wait and see atau memang masih belum yakin sehingga masih kurang action. Atau memang tim-tim kami masih belum bisa menjawab kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Padahal melalui misi sebagai penyelenggara training dan sertifikasi kompetensi, melakukan penjaminan mutu, mengembangkan bentuk konsultan kompeten, profesional, dan kredibel, dan menjalin kemitraan, salah satunya pada malam hari ini sebagai step menuju kemitraan dan juga inovasi dan sinergisme menuju daya saing global. Nah, kantor kami ada dua. Kantor pusat ada di Bogor, yaitu di gedung SH Building, yang tadinya merupakan pengembangan dari satu bidang diklat bagi klinik Arapa Medica, yang terus dikembangkan menjadi sebuah lembaga training. Kami juga memiliki kantor bisnis di Gedung Bursa Efek Indonesia. Nah, ini bukan hanya sebagai virtual office saja, tapi kami punya jam di beberapa titik yang apabila nantinya Bapak Ibu tergabung di dalam manajemen kami berhak untuk mengklaim
fasilitas-fasilitas yang ada sebagai konsultan dan juga berhak untuk bersama-sama membuat kelas di fasilitas-fasilitas kami. Nah, saat ini kami sudah punya tim pengajar trainer ahli K3. Nah, beberapa perlu kami sampaikan bahwa para pengajar ini bukan pekerja utama di tempat kami. Artinya mereka masih bisa mengajar di tempat lain. Mereka juga ada yang sebagai HR, ada yang sebagai manajer IHSS-nya sendiri, macam-macam. Yang artinya pekerjaan trainer ini cukup mumpuni, baik dijadikan pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan. Nah, menariknya, saya memantik hal yang terjadi terhadap gedung Teradron, di mana sayang sekali seorang CEO yang ujuk-ujuk karena kondisi kesalahan ini, kesalahan tim, sehingga dia dapat ditetapkan sebagai seorang tersangka. Nah, ini menjadi kajian kami dalam bidang K3. Nah, mengapa? Karena ke depannya gedung-gedung yang ada kita harus memastikan bahwa fasilitas sudah didukung oleh tim maupun kesiapsiagaannya dalam hal mapping K3-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain itu kami memiliki tim support yang terdiri dari beberapa orang dan ada beberapa orang yang hadir pada malam hari ini sebagai tim support, baik itu di belakang sana maupun yang memfollow up Bapak Ibu untuk bisa mengambilkan action bergabung menjadi trainer profesional kami. Para profesional trainer kami harapkan menjadi seorang yang winning, berkilau di masa yang akan datang dengan beranjak daripada pengalaman dan pendidikannya dan dengan sentuhan public speaking maupun dukungan tim IT sehingga dapat menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja maupun pasar industri tenaga kerja. Nah, PT Garuda Global Sukses Indo sebagai manajemennya ini bersama-sama mencarikan solusi, win solution, melalui satu bentuk strategic framework dan juga mengajak para trainer untuk terus meriset dan mengembangkan apa saja training-training yang dibutuhkan di masa-masa yang akan datang. Nah, para profesional trainer ini bisa mengajar secara offline dan online. Secara offline ada 3 hal yang menjadi konsennya, yaitu performance-nya sendiri, konten yang dia ajarkan, maupun style cara dia mengajar. Yang tentunya ini akan kami minta feedback-nya dari peserta. Nah, apabila Bapak Ibu nantinya menjadi para trainer yang digawangi oleh PT GGS, ini tentu menjadi concern yang terus kita diskusikan untuk terus ditingkatkan kapabilitas dan kapasitasnya. Nah, sebagai seorang trainer masa depan juga bisa mengajar secara online. Nah, mengajar secara online ini, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi kita punya banyak daerah, katakanlah 5 daerah yang punya cakupan ekonominya berkembang pesat. Nah, dengan pola di mana kita bisa mengajar secara online, maka Bapak Ibu sekalian sudah bisa menjadikan pekerjaan ini sebagai sampingan, tidak merusak pekerjaan inti, juga bisa mengajar orang di se-Indonesia. Nah, apalagi perlu dipahami sebagai contoh sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP, ini adalah sertifikasi dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang sifatnya diakui di beberapa negara ASEAN. Nah, tinggal bagaimana bisa mengasah bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Nah, kita sampai pada satu slide untuk membandingkan pilihan Bapak Ibu sebagai seorang trainer independen atau menjadi trainer di bawah suatu manajemen perusahaan. Nah, sebagai seorang trainer independen, maka tugas manajemen akan dikelola Bapak Ibu secara keseluruhan. Baik sebelum melakukan training, pada saat lagi melakukan training, maupun setelah melakukan training. Nah, apabila di bawah manajemen perusahaan, katakanlah PT GGS, maka semua ini dihandle oleh PT GGS. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu, kok kapan ya aku kayaknya nggak kerja, gimana sih sebenarnya ini serius apa enggak? Nah, bisa ada pada titik itu. Padahal sebenarnya tunggu, wait and see, sebentar lagi dia akan ada step-step yang akan dilalui
secara real dan nyata. Nah, sehingga Bapak Ibu yang tadinya menjadikan waktu, tempat, peserta, perlengkapan, materi diurus sendiri atau barang tim, ini Bapak Ibu cukup duduk manis, kami yang sibuk ngurusin, ya kan? Sibuk lagi nyariin peserta, sibuk membentuk kelas gitu kan, dengan upaya keseriusan. Nah, sehingga Bapak Ibu kadang-kadang lengang. Gimana sih pekerjaan ini serius? Enggak. Nah, seperti itu lagi ya kan? Nah, padahal kalau tadinya pekerjaan trainer ini dikerjakan sendiri, biaya operasionalnya membengkak dan ribet. Tapi di bawah manajemen, karena manajemen ini meng-hire banyak trainer, ya kan? Sehingga tanpa biaya operasional. Nah, sehingga ketika tergabung, manajemen mengatur pembiayaan itu. Nah, sebagai trainer independen, pekerjaan trainer ini tidak bisa dijadikan pekerjaan sampingan. Mengapa? Ya karena dia kan sibuk, full. Nah, tapi kalau di bawah manajemen, bisa dijadikan pekerjaan sampingan. Mengapa? Karena tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen manajerial tadi diambil alih oleh PT yang memanajemennya. Nah, di sisi lain, karena saking sibuk dan tidak bisa membuat satu selera sebagai kesan profesionalnya, maka dengan di bawah manajemen, Bapak Ibu hadir sebagai seorang trainer profesional yang cukup mumpuni. Diatur schedule meetingnya nanti, diatur seandainya kelas online akan menjadi pembicaranya, kelas offline-nya. Nah, memang sebagai seorang trainer independen, Bapak Ibu sekalian punya hak atas semua pendapatan. Kalau di bawah manajemen tentu dibagi-bagi dong dengan kesepakatan berapa tarif mengajarnya, per hari kah, per segmen kah, seperti itu. Wajar dong karena kan manajemen juga kan banyak yang dia hire, banyak tim yang membutuhkan untuk mendukung supaya Bapak Ibu hadir sebagai professional trainer yang winning. Nah, yang tadinya resiko ditanggung sendiri, ini minim resikonya. Mengapa? Karena tim manajemen ini yang meng-hire semuanya, sehingga minim sekali resiko untuk gagalnya. Nah, tingkat kegagalannya ini tentu sebagai seorang trainer independen sangat besar. Sedangkan sebagai trainer yang di bawah manajemen, ini sangat minim tadi. Di sisi lain, Bapak Ibu tidak sempat melakukan riset maupun pengembangan karena networknya cenderung terbatas. Sedangkan di bawah manajemen, karena meng-hire banyak trainer, maka riset dan developmentnya serta networknya menjadi lebih luas. Nah, kami PT GGS ada 4 step yang kami gawangi. Step pertama di mana kami mentiadakan rekrutmen dan selection ketika Bapak Ibu beranjak dari pengalaman dan pendidikan yang mumpuni, yang punya nilai jual, dan kami rasa bahwa ini bisa menjadi seorang trainer. Nah, di sisi lain, dengan satu slide ini maka tergambarlah bahwa PT GGS ini sebagai alas manajemennya mewadahi Bapak Ibu sebagai trainer profesional dengan pengalaman dan pendidikan dan juga keahlian khusus, terus kami kembangkan di dalam networknya Sang Penggagas Indonesia, sehingga kita dapat melayani kebutuhan demand daripada pasar pekerja maupun pasar industri tenaga kerja. 7 alasan kenapa Bapak Ibu menjadikan PT GGS ini sebagai satu pilihan. Pertama, kita akan melakukan asesmen secara terbuka apa pendidikan, pekerjaan, pengalaman yang Bapak Ibu miliki mumpuni enggak untuk dijadikan trainer. Nah, kira-kira training yang bakal digawangin ini ada enggak sih sertifikasinya? Nah, di sisi lain, ketika Bapak Ibu memilih PT GGS sebagai manajemennya dan Bapak Ibu didudukkan sebagai trainer profesional freelance, maka Bapak Ibu masih bisa bekerja di pekerjaan sebelumnya dan juga bisa mengajar di beberapa lembaga lainnya. Tinggal nanti dibandingkan di mana winningnya. Nah, di sisi lain, ketika Bapak Ibu bergabung dan cukup mumpuni, Bapak Ibu bisa langsung ngajar se-Indonesia, baik secara offline maupun online, dengan kesepakatan yang nantinya akan dituangkan di dalam perjanjian kerjasama atau MOU. Nah, manajemennya ini tentu oleh PT GGS yang mengiklankan, yang mencari peserta, yang mengurus sertifikasinya, pesertanya. Bapak Ibu ada upaya kemungkinan untuk mendapatkan income
sebagai seorang trainer yang cukup mumpuni, yang kisarannya bisa 1 sampai 10 juta. Nah, di sisi lain ada network dan juga tim yang terus berkolaborasi untuk menghadirkan riset dan development sehingga kita dapat meramalkan training-training di tahun-tahun yang akan datang. Sisi lain, kami mengapresiasi atas pencapaian Ibu Bapak sebagai trainer di bawah manajemen kami. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Katakanlah nih, bilangnya sebagai trainer di PT kami, tapi pola kemitraan ini berlakunya sebagai dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, tapi selama 3 tahun nggak pernah ngajar-ngajar. Kami tanya, mau ngajar nggak? Aku lagi nggak siap. Nah, karena apa? Nanti mengisi di spreadsheet. Sebagai contoh, bulan Januari di minggu pertama, hari Senin sampai Rabu, saya bisa mengajar offline. Kamis sampai Minggu, saya bisa ngajar online. Atau Senin sampai Rabu, saya nggak bisa. Atau satu full 1 minggu, full 1 bulan saya nggak bisa ngajar. Nah, karena pekerjaan saya. Seperti itulah kami akan melakukan pola-pola kemitraan dan akan mengakses dan juga melakukan skala prioritas siapa yang berhak dan siapa yang akan mengisi. Nah, di sisi lain, ini sebagai contoh yang kami terapkan dalam bentuk kemitraan dengan eh, trainer ahli K3 kami, di mana kami mendudukkan para trainer profesional ahli K3 sebagai personal dan kami sebagai badan seimbang untuk membahas bagaimana hal-hal yang akan kita tuangkan di dalam perjanjian kerjasama atau MOU. Apakah itu pola kemitraannya, bentuk kerjanya, tanggung jawab dan tanggung tugasnya, terus apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, masa berlakunya, bagaimana upaya-upaya melakukan perbaikan. Nah, seperti itu. Ini sebagai contoh, kami punya gambaran pekerjaan untuk yang trainer ahli K3 di tahun 2026. Kami sudah menyusun. Ini baru satu jenis kemitraan perusahaan saja. Masih banyak kemitraan perusahaan lain karena sifatnya adalah gambaran ini para trainer nanti memberikan informasi tentang kesediaan dan kemampuan keahliannya apa saja bidang yang dia bisa mengajar. Nah, sebagai contoh ini yang kami adopsi terhadap para pengajar kami yang telah pernah mengajar di kantor pusat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widakna. Saya Indra Arismawardi. Saya Yoga Satria. Saya trainer bersertifikat APEC untuk Small and Medium Enterprises for Business Continuity Plan. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa pada PT GGS Garuda Global Sukses Indo. Mengucapkan terima kasih yang sangat luas, sangat berharga kepada PT Garuda Global Sukses Indo. Saya diberikan kesempatan untuk bisa mengajar sebagai trainer di sini. Dan terima kasih kepada PT GGS memberi kesempatan kepada saya menjadi garda terdepan ya sebagai trainer ke depannya. Pada pagi hari ini sangat luar biasa, mulai dari materinya, segala macam fasilitasnya, santapan makanan yang enak. Untuk fasilitas kelas ataupun alat pendukung lainnya sangat luar biasa, sangat mumpuni. Fasilitas dan santapan makanan yang ada di GGS sangat luar biasa ya. Doa dari saya, harapan saya sesuai dengan moto yang ada di atas, income dari PT GGS tidak akan terbatas. Dan saya harap GGS mampu bisa global ya untuk melakukan semua pelatihan yang ada dilakukan. Mari teman-teman yang akan ikuti pelatihan atau meningkatkan kompetensi kita, lebih baik di sini saja, GGS. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, itu contoh real. Nanti kami pun akan mengundang pada hari tanggal 27 besok menjadi satu event di mana kami akan mengundang salah satu pemateri. Pemateri ini adalah rekan kami yang sebelumnya ada di kelas-kelas online yang katanya kelasnya tidak akan sepi. Tapi sayang dong kalau kelasnya nggak dibayar. Nah, kebetulan dia akan menjadi pemateri yang akan membahas slide. Karena kita kan calon trainer.
Jadi kita akan bicara dari mana slide kita bentuk slide kita. Nah, sehingga rekan kami ini Pak Irfan ini sebagai seorang GM. Nah, ini dia adalah satu entitas agensi yang mensuplai para sales promotion girl maupun SPB yang ada di mall-mall, yang salah satu mitranya adalah PT Unilever yang saat ini sangat banyak sekali eh, dia gawangi, dan ini adalah generasi kedua dari perusahaan yang memang diwarisi oleh orang tuanya. Menariknya, di sisi lain ada slide yang akan kami letakkan dalam bentuk bagaimana cara menjadi trainer profesional di tahun-tahun yang akan datang. Nah, untuk mengikuti pengukuhan ini sudah barang tentu ini menjadi garansi kami bahwa para pesertanya yang siap mumpuni menjadi seorang trainer untuk direkrut menjadi seorang trainer PT GGS. Nah, di sisi lain, selain pengukuhan, kami juga menyiapkan bagi rekan-rekan yang akan mengikuti pembinaan maupun sertifikasi BNSP level 4. Ini sebagai satu SIM untuk belajar gimana sih cara menjadi seorang trainer yang kita mau mengajarkan kelas-kelas yang memang akan tersertifikasi. Nah, kelas ini akan diadakan pada tanggal 27 Desember secara offline maupun hybrid. Hybrid. Nah, sehingga Bapak Ibu yang berada di luar jauh bisa mengikuti secara hybrid. Nah, yang nantinya apabila ada event di masa-masa yang akan datang, Bapak Ibu akan datang. Nah, akan banyak fasilitas yang Bapak Ibu miliki. Kami, kelas ini tadinya punya harga ini, tapi makin akhir tahun kami sebagaimana dalam iklan kami memberi tawaran yang khusus. Tentu dong, kalau Bapak Ibu ada, akhirnya ujung-ujungnya jualan. Ya dong, masa iya ini perusahaan nirlaba? Masa iya Bapak Ibu mau jadi trainer yang mau dibayar, tapi mau gratisan? Ya kali, ya kan? Mungkin salah juga, salah kamar maupun salah channel. Nah, jadi kami pada malam hari ini pada rekan-rekan yang berminat menjadi trainer di bawah manajemen PT GGS, kami ada program harga gelegar promo khusus malam hari ini dengan menghubungi CS kami. Ini cukup mengeluarkan biaya yang tidak sampai dengan 1 juta. Nah, menariknya bahwa biaya ini dalam rangka untuk memfasilitasi dan bentuk kemitraan kita selama 3 tahun, Bapak Ibu sekalian. Mengapa demikian? Karena terus terang tadi bahwa ini adalah sebuah entitas yang terkonsentrasi dan serius menggawangi, dan juga di sisi lain kita terus memberikan hal-hal yang terbaik. Nanti Mbak Feby bisa mengcopy nomor para CS dan juga nomor rekening. Silakan nanti Mbak Feby cantumkan ya di chat. Nah, di sisi lain, pada rekan-rekan yang akan mengambil level 4, kalau acara level 4 itu diadakan khusus di tanggal 27 sampai dengan 29, 3 hari. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian berniat menjadi trainer dengan sertifikasi BNSP level 4, maka cukup menjadi trainer ini saja, tidak perlu belajar untuk mengikuti acara pengukuhannya, karena otomatis pada tanggal 27-nya dikukuhkan dulu menjadi para trainer, calon trainer. Untuk itu, apabila mau mengambil sertifikasinya, bisa mengikuti yang hari berikutnya tambahannya. Nah, pada malam hari ini pun kami memiliki harga spesial. Nah, yaitu khusus pada malam hari ini dengan berbayar 4,5 juta, maka Bapak Ibu memiliki serangkaian fasilitas dan juga sertifikasi dan siap menjadi trainer di tempat kami dan langsung bisa mengajar se-Indonesia, baik secara offline maupun online dengan beberapa macam pengalaman dan pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Nah, Bapak Ibu sekalian, PT Garuda Global Sukses Indo sebagai lembaga training, consulting, dan agensi dengan moto harapan masa depan, ini adalah kantor kami dengan beragam macam fasilitas. Nah, ini fasilitas di kantor pusat. Kantor pusat ini ada di Bogor, ada di alamatnya, di mana kami ada dengan kapasitas training untuk 20 sampai maksimal 26 peserta, dan kita punya kamar guest house untuk 10 peserta dan 1 pengajar. Jadi, pola
mengajarnya bukan hanya di pusat, tapi juga ada di beragam macam kota. Dan juga bisa dilakukan di beberapa kantor-kantor bisnis kami. Nah, dan ini perlu dipahami, bukan hanya nantinya Bapak Ibu dapat jasa sebagai seorang trainer saja. Tapi ketika Bapak Ibu membawa kelas, sebagai contoh, rekan kami trainer K3, dia membawa kelas dari perusahaannya, tapi menghindari konflik of interest, dia tidak ngajar di kelas itu. Nah, tapi dengan dia membawa kelas itu, kelas yang seharga pesertanya langsung sudah ada, dengan nilai 0 sampai 50 juta, maka per recommender itu mendapat fee sebesar 5%. Apabila kelas itu senilai 51 sampai 100 juta, maka dia mendapatkan fee sebesar 7,5%. Nah, menariknya kalau misalnya dia bisa sambil mengajar, dia bisa dapat fee sebagai pengajar, juga fee sebagai recommender. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah peluang yang bisa ditangkap untuk menghadapi tahun-tahun 2026 sebagai seorang calon trainer profesional. Nah, akhirnya saya sebagai coach dalam hal ini, biasa saya dipanggil Coach Todi Hasan. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Feby untuk memandu acara yang berkaitan dengan tanya jawab kita pada malam hari ini. Kepada Mbak Feby, silahkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Coach atas pemaparannya yang sangat membuka wawasan ya. Bapak Ibu, kita masuk ke sesi Q&A. Silakan yang mau tanya boleh ketik di kolom chat atau boleh langsung open mic. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya-tanya terkait acara pengukuhan dan sertifikat level BNSP level 4. Boleh. Ya, saya mau nanya, Mbak. Halo, dengan Gunawan. Halo, Mbak. Pak Ya, Gunawan silakan, Pak boleh Gunawan. silakan. Iya Pak, silakan Pak. Ya, kebetulan saya udah sering ngajar ya, Bu, untuk level trainer. Tapi untuk saya sendiri nih, kan baru kemarin ikut daftar legalitas BNSP level 4 di tempat lain, cuman belum keluar. Uji code-nya kalau di tempat Ibu, misalkan saya mau ikut join ya, itu saya gimana? Bisa nggak? Dalam artian, apa-apa deh, saya ikut level 4 lagi. Oke. Halo? Ya, ya, Halo, Pak gimana, Pak? Gunawan, saya menangkap. Ya, Pak ya gimana, Gunawan, Pak? Ya, gimana, Pak? ya, kita sambung komunikasi kita di sini. Jadi, Ya, Pak San. komunikasi kita menjadi Pak. komunikasi yang formal. Nah, Pak Ya, siap, Gunawan, Pak. eh, tanpa saya mengurangi rasa hormat saya, Ya. kemarin saya memang menanya dengan Pak Gunawan, Pak, Bapak ikut level 4 sertifikasinya di lembaga mana? Kok lama? Itu kan nggak keluar sertifikasi. Maaf ya Oh, Pak, iya, Pak iya. ya, saya Ya, nggak tidak apa-apa, Pak. tidak a priori, tidak artinya Iya, iya. underestimate terhadap lembaga itu. Tapi kaget juga saya kemarin, loh masa sih Pak ini udah hampir sekian bulan kok belum keluar gitu kan? Apakah memang dijanjikan atau apa? Nah, kalau di kami Pak, ini rata-rata maksimal Ya, sekitar Pak. 2 bulan. Nah, jadi kalau seandainya Pak Gunawan ada minat untuk mengikuti level 4 ini, maka Pak Gunawan pada malam hari ini dengan harga spesial price-nya tadi, Bapak harus membayar DP-nya yaitu 2 juta, selanjutnya pelunasannya pada hari hanya. Nah, Oh, gitu ini ya, Pak. menarik ya, nantinya sertifikasi ini Pak berlaku dan Bapak nggak usah lagi bayar untuk ikut pengukuhannya. Karena di tanggal 27 Gitu. itu Pak, paginya kita ada dulu acara pengukuhan, ada event tadi saya sebagai pemateri dan juga Pak Irfan sebagai pemateri untuk memberikan tips bentuk slide kita. Nah, jadi di awal menjadi seorang calon trainer, saya tahu Pak Gunawan karena kami ada mitra yang berkaitan dengan perhotelan. Tapi Ya. eh, ketika kemarin itu kami mencoba juga menggawangi, nah ternyata ada rekan kami di Ponorogo, di Jawa Timur. Ini memang lembaga pendidikan, tapi kami bilang ada kans peluang bisnis. Ini kebetulan sekolah kejuruan ya. Tapi mereka ini cukup udah lama, Pak. Wah, saya bilang Iya. bagus nih kalau mereka dipoles karena sekolah kejuruan terapan ini pelayanan, Pak. Pelayanan terhadap orang. Nah, menariknya ini saya bilang kenapa nggak siswa-siswa itu juga dipersiapkan punya sertifikasi pelayanan yang ditambah pelayanan tambahan.
Emang ada programnya coach? Ada. Saya punya potensial itu, tapi saya belum tahu nih trainernya mau bergabung apa enggak, serius apa enggak. Saya bilang begitu. Nah, jadi Pak Gunawan, kalau memang ada minat untuk bergabung itu segera, maka call to action. Jangan masih mikir-mikir "Oh, gimana ya, kapan ya, gimana gitu kan. Kenapa? Karena ya tentu kami juga punya target, kami juga punya batasan. Karena apa? Offline ini pertama, prioritasnya akan diadakan di Hotel Horizon Ultima, Menteng. Pilihan yang keduanya baru Luminor Hotel Kota Jakarta. Nah, tapi sepertinya besar kemungkinannya di Horizon. Horizon Ultima Menteng Jakarta. Pasti Bapak kan orang Jakarta ya? Nah, pasti tahu lah Ya, ya kan Jakarta. hotel-hotel itu ya kan. Nah, seperti itu. Jadi nantinya kita akan melakukan training untuk yang BNSP level 4 itu kelanjutan. Jadi tanggal 27, 28, 29-nya kita harapkan sudah ujian. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Gunawan? Paling ini Pak, saya di sini kan sebagai trainer housekeeping ya Pak, merangkap sih sebenarnya kayak Betul. facility service gitu Pak. Nah kalau di situ coach ada Ya, nggak pelatihannya mengenai tentang housekeeping? Sasarannya gitu kalau dari yang bisnis coach jalani, apa ya, cleaning service, office boy gitu. ada, Pak. Kebanyakan Jadi saya, ini ya saya kami kebanyakan itu coach. paham, paham, Pak. Ada itu Ya, kemitraannya, Pak. Dan ada itu yang berkaitan dengan sertifikasinya. Jadi nanti Bapak kalau ngajar, Bapak nanti ya, pesertanya kita hadirkan untuk bisa meraih sertifikasi. Saya ada ya, salah satu sekolah perhotelan, Pak, yang ada di Bogor. Itu memang sih, Pak, mereka kan hanya didorong magang-magang-magang saja. Tapi kalau mereka juga ditambah dengan sertifikasi, itu kan menjadi nilai tambah di dalam CV mereka. Jadi seperti itu, Pak Gunawan. Jadi kami tunggu call to action-nya baik. tanpa buang-buang rencana, tanpa lama-lama, ya silahkan gabung dan sudah disertakan di ini ya di chatnya nomor nomor dan juga baik itu nomor rekeningnya sehingga dapat benar-benar keseriusannya. Seperti itu, Pak. Siap, Silakan siap Mbak coach. Febi Makasih banyak selanjutnya. Pak. Ya, Ya, silakan Mbak Febi. makasih coach ya. Ya, sama-sama Pak Gunawan. Mas Antoni. Baik, silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, boleh open mic langsung. Selamat malam. Malam, Bu Ya, selamat Wismiarti, malam. silakan Bu. Selamat malam. Ini saya baru ikut Zoom ini setengahnya ya. Jadi mungkin saya Oh gitu. masih agak kurang mendapatkan insight gitu, atau mungkin informasinya masih Oke. kurang jelas. Uh, uh, saya ini kan setelah saya pahami gitu secara umum, saya ini kan kemarin itu baru menyelesaikan program pelatihan konten kreator BNSP di bawah Kementerian Tenaga Kerja Bekasi. Hmm. Ya, jadi saya Oh sertifikatnya gitu, adalah paham, paham, paham. konten kreator BNSP. Iya. Kapan tuh Bu Ibu Uh, uh. selesaikan? Hari ini baru selesai Hari ini untuk selesai. OJT-nya kan Tapi 20 Ibu hari ya, sudah jadi 2 bulan punya sebenarnya. level 4 belum? Belum, itu kan karena baru konten kreator untuk profesinya aja, Pak. Untuk trainernya belum, makanya Oh, saya oke. mau nanya. Ini kan. Sip, Uh, sip, sip. uh. Nah, jadi gini, Oke, kemudian saya ya terus Bapak boleh ya saya boleh lanjutkan teruskan. dulu ininya Pak ya. Sip, sip. Gitu. Oke, kemudian background saya adalah digital marketing. Digital marketing. Saya punya ilmu knowledge digital marketing. Kemudian saya 6 tahun bekerja sebagai eksekutif sekretari dengan 3 bos bule. Kemudian selama itu berarti kan saya punya knowledge yang Pengalaman. bisa dibilang saya ingin share knowledge saya dengan para admin-admin pemula. Artinya kan berarti menjadi seorang trainer ya Pak ya, atau menjadi seorang Sip. konsultan. Karena saya melihat di tempat pelatihan saya, sudah pasti Bapak paham lah, di bawah Kementerian Tenaga Kerja itu kan
di kota di Bekasi itu ada namanya Balai Vokasi. Itu terbesar se-Indonesia, Pak. Jadi semua provinsi bisa masuk di situ. Nah, saya Iya. tertarik menjadi seorang trainer untuk program Digital Office Administration based on Google Workspace. Karena saya pernah bekerja sebagai sekretari selama 6 tahun itu memakai Digital Office Administration yang Workspace itu. Artinya kan saya harus Iya. mempunyai sertifikasi BNSP untuk profesi sekretaris kan, Pak. Iya. Kemudian apakah untuk menjadi seorang trainer itu yang tadi Bapak sebutkan BNSP level 4 sebagai seorang trainer, istilahnya kayak kalau kata dokter mah koas Oke. ya istilahnya mah gitu. SIP. Atau surat izin praktek gitu kan Pak. Bener ya Pak ya? Iya. Iya, iya, betul, betul. Oke, ada Oke. lagi Bu Wismi. Jadi apakah ya pertanyaannya ini background saya mohon maaf saya harus ini kepanjangan. Jadi Ya, yang pertama nggak apa-apa. questionnya Bu, adalah Bu Buka. uh, uh, pertama apakah saya diwajibkan untuk punya BNSP Hari untuk keempat. sekretaris? Amin. Kemudian berarti kalau misalnya udah punya profesi, sorry, kalau misalnya sudah punya BNSP sekretaris, artinya ya berarti profesi saya ya sudah istilahnya kalau dilihat dari Bisa BNPSP, berjalan. BNSP ya udah oke lah ya gitu. Tapi kalau untuk share knowledge Senang, di senang. instansi, untuk Baik, instansi baik, baik. pemerintah ataupun Saya instansi menangkap, menangkap, swasta, menangkap saya. uh, berarti kan saya harus punya surat Oke, izin mengajarnya masih istilahnya ada? gitu, Pak. Oke, Iya. Oke, saya udah bisa jawab. uh, silakan Pak. Nah, jadi Bu Wismi, saya sengaja ngebuka slide ini. Jadi kalau tadi Bu Wismi bilang saya hadirnya baru setengah loh gitu kan, dan saya baru belum menangkap secara keseluruhan insight-nya. Nah, jadi Bu Wismi, menjadi trainer itu ada dua pola. Ada bisa menjadi trainer independen, ngurusin sendiri, aku masalin sendiri, mikirin sendirilah gitu kan. Bisa juga di bawah manajemen. Nah, kami PT GGS itu menawarkan menjadi manajemen mitranya karena kami itu adalah perpanjangan tangan untuk lembaga yang berkaitan mitra untuk sertifikasi maupun non-sertifikasi keahlian. Nah, manfaatnya kalau tadinya sebagai trainer independen, ini semua dikelola sendiri, maka di bawah manajemen ini diambil alih. Jadi lahir sebagai seorang profesional trainer, aku hanya kasih info, katakanlah contoh bulan Januari tahun 2026, minggu pertama saya pun nggak bisa ngajar, baik offline maupun online. Minggu kedua saya bisa ngajar offline setengah aja, setengahnya lagi saya lagi nggak bisa. Minggu ketiganya saya bisa ngajar online. Minggu keempatnya full tuh bisa saya ngajar mau offline mau online. Nah seperti itu. Itu nanti ada di spreadsheet. Nah, di sisi lain, sebagai professional trainer yang tadinya ngurusin biaya operasional, yang bisa saja bengkak, nah ini di bawah manajemen karena manajemen meng-hire banyak trainer. Karena dia kan mencari kelas-kelas, menciptakan kebutuhan, keinginan tadi. Nah, sehingga biaya operasionalnya menjadi lebih kecil. Dalam hal ini, kami ada dua program tadi, baik itu pengukuhan maupun level 4 yang plus langsung dikukuhkan. Nah, menariknya, saya berharap tadi apa yang Ibu Wismi sampaikan, apakah saat ini Ibu Wismi memang punya pekerjaan inti dan juga mau trainer ini jadi pekerjaan sampingan, atau memang trainer ini kalau di bawah manajemen bisa dijadikan kerjaan sampingan juga, atau memang mau full menjadi pekerjaan utama. Nah, yang tadinya memang secara trainer independen, semua income yang didapat ini diambil semua, tapi di bawah manajemen disepakati berapa tarif pengajarnya, ya kan? Per hari kah, per segmen kah, seperti itu. Yang tadinya resiko ditanggung sendiri melalui manajemen ini minim kegagalannya karena diambil alih sama manajemen. Nah, yang tadinya menariknya Bu Wismi itu adalah bentuk neo ahli. Nah, kami ini bentuk lembaga yang menuangkannya.
remote business tadi. Karena kan trainer ini mengajar secara offline maupun online. Nih, ya kan? Kalau dia mengajar secara offline maupun online, nah ini sedikit saya kilas balik tapi tanpa ini ya rekan-rekan yang sebelumnya. Jadi PT GGS itu mendudukan seperti event organizer atau production house bagi trainer profesional. Nah, sehingga kami mencarikan titik temu antara supply daripada trainer dengan demand pasar tenaga kerja. Nah, ini legalitasnya. Ini kantornya. Jadi nanti kalau sudah di bawah manajemen kami, ada yang juga menyaksikan di malam ini, dia bisa menuliskan kantornya ini dan menulisnya sebagai konsultan trainer di PT Garuda Global Sukses Indo. Apabila kami ditelepon ya kami pasti bilang dong kalau oh iya dia trainer kami, betul ya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi sebagaimana Ibu sampaikan bahwa memang dibutuhkan untuk mengambil level 4-nya. Nah, kami ada program ini di tanggal 27 besok. Besar kemungkinannya dilakukan di Hotel Horizon Ultima Menteng. Nah, kalau hanya beralaskan tadi punya sertifikasi konten kreator, nanti Ibu ketika mau ngajar yang level 4 ini, oh jadi gimana sih bentuk ngajarin orang sertifikasi? Nah, karena nggak pernah ikut kelas itu dan nggak pernah ambil itu, maka nanti kan bisa kehilangan satu pijakan. Nah, maka saran saya ambillah ini. Nah, kalau seandainya mengambil level 4 ini, nah, sebagai seorang remote worker, kan bisa ngajar secara online. Ya kan? Nah, tapi kan menariknya juga misalnya di waktu-waktu senggang bisa juga ngajar offline. Jadi kalau mau ngambil khusus yang berkaitan dengan pengukuhannya saja, kami punya gelegar promo khusus malam hari ini untuk pengukuhan saja hanya sebesar ini, 983.000, tidak sampai 1 juta. Nah, tapi kalau seandainya mengambil level 4 khusus gelegar promo malam hari ini dengan membayar DP 2 juta dan pelunasannya pada hari H, maka nggak usah bayar yang pengukuhan tadi dengan otomatis ikut yang level 4 di kami, maka akan menjadi trainer kami dan ikut acara pengukuhan dari tanggal 27 pagi tadi. Nah, jadi tanggal 27 pelatihan, 28 pelatihan, 29 ujiannya. Nah, seperti itu. Itu gambarannya. Kira-kira nih Bu Wismi, ada nggak yang masih menjadi pertanyaan Bu Wismi? Silakan atau mungkin rekan yang lain. Gimana Bu Ismi? Sudah terjawab tadi yang menjadi satu ininya tadi. Jadi Bu Ismi nggak mesti harus mengambil yang sertifikasi sekretarisnya. Tinggal, nah nanti biasanya kita akan padukan kalau dia sertifikasi BNNSP, itu ada namanya SKKNI. Nah, jadi nanti kita tanya Bu Ismi, Bu Wismi, ya kan? Ini SKKNI-nya kira-kira bisa nggak terjawab dirimu nanti biasanya materi-materinya anak ini akan menjadi polesan kita bersama, menjadi bahasan kita bersama. Seperti itu Bu Wismi. Gimana Bu Wismi? Asik nggak nih untuk bisa tergabung menjadi seorang trainer profesional di PT TGS sebagai manajemen? Oke, ada lagi? Gimana? Di kolom chat? Di Oh, kolom masuk. kom. Oke. Heeh. Ya, betul. Untuk menjadi lisensi menjadi trainer. Seperti itu. Karena kalau seandainya nggak punya lisensi ini, kan level 4 ini ada prakteknya. Praktek ini. eh Mini coach. Nah, jadi dia ada praktikumnya sebagai seorang coach ya kecilnya. Nah, pada hari pengukuhan itu juga kami sudah akan mengambil tag video dan praktek mengajar di dalamnya sehingga nantinya akan menjadi bahan untuk iklan kami untuk memasarkan apabila akan membuka kelas sebagai Bapak Ibu sebagai trainer yang akan mengisi kelas tersebut. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan Silakan Mbak Bapak Feby. Ibu yang masih mau tanya, boleh open mic, atau yang malu-malu open mic-nya boleh ketik di kolom chat aja Bapak Ibu kalau masih malu-malu. Tapi di sini kan banyak rekan-rekan profesional ya, harusnya jangan malu-malu. Silakan yang mau tanya-tanya boleh open mic. Pak Oki, ada yang mau ditanya Pak Oki?
Cukup malah. Oke. Cukup baik. Coach Todi, ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan. Oke, nah jadi nanti sekali lagi saya sampaikan segera lakukan registrasi pembayaran khusus pada malam hari ini kita ada special price dan kita masih akan terus konsen untuk bisa menciptakan kelas. Kami yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu hadir pada malam hari ini jangan terlalu banyak pertimbangan yang kira-kira terlalu lama mikirnya, akhirnya telat. Nah, oke, oh masih ada nih Mbak Zira. Oh, coach mau tanya kalau saya ikut yang pengukuhan aja bisa nggak ya, yang harganya 9.000 rupiah? Bisa. Jadi kalau ikut yang ini, tinggal yakinkan bahwa Bapak Ibu, karena kan kami ada harga khusus pada event ini, jangan sampai belum punya tuh yang level 4 sayang sekali. Kalau acara pengukuhan ini, ya cukup acara pengukuhan itu saja. Nah, tapi kalau kayak Bu Ismi tadi, dia udah nanya kan, kenapa? Enggak tuh, sayang ya kan, karena enggak perlu bayar lagi pengukuhannya, karena dia udah langsung diakui sebagai seorang trainer di PT GGS. Seperti itu. Seperti itu, Mbak Zira, kalau ditanyakan. Oke. Nah, dari saya, bahwa Bapak Ibu sekalian, hidup ini adalah pilihan. Kita yang menentukan pilihan akan kemanakah kita dan siapa rekan kita, kapan kita bersua bersama, maka pada tahun 2026, apakah kita hanya sekedar penonton, sekedar remah-remah yang mewarnai saja, atau kita mau ikut jadi pemainnya, atau kita mau membesarkan network kita, atau kita tetap pada zona nyaman yang ada pada saat ini saja, maka semua pilihan ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Untuk menjadi seorang trainer profesional, perlu pengasahan. Makin hari diasah, akan makin tajam, makin hari diasah akan makin ahli, dan akan terus menemukan circle-circle yang terbaik. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa oh iya, ini Pak Gunawan sudah menyampaikan. Nah, bisa nih. Nah, silakan Pak Gunawan nanti ambil call to action-nya langsung, jangan tunda-tunda karena akan beda-beda nanti ketika ngambil keputusannya kapan, beda lagi harganya seperti itu. Nah, itu dari saya. Tinggal pastikan Bapak Ibu sudah yakinkah mumpuni dengan apa yang menjadi pengalaman dan keterampilan yang selama ini sudah dimiliki maupun latar belakang pendidikannya. Nah, tunggu apa lagi? Sama-sama kita benahi, sama-sama kita maksimalkan selain kita, kemampuan kita mengajar, maka sudah barang tentu harapan kita di penghujung 2025 kita punya harapan untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan bersama-sama. Bukan sendiri-sendiri, bersama-sama melalui wadah Garuda Global Sukses Indo di tahun 2026. Nah, dalam waktu yang tidak berapa lama lagi, di Januari kita merencanakan ada training yang diadakan antara apakah di dekat Sarinah atau di Gedung Bursa Efek itu sendiri. Nah, kelas ini ada beberapa yang menjadi konsen kita, sedikit kami bocorkan bahwa kelas yang berkaitan dengan ahli K3 termasuk jasa untuk melakukan assess WTS, walk through survey terhadap terhadap K3 perkantoran atau gedung-gedung. Nah, ini menjadi salah satu akan mapping kami. Dan ada satu lagi yang berkaitan dengan unit usaha secure, di mana kami sedang mencoba benar-benar merenungkan karena bersamaan dengan ini PT Garuda akan memantapkan dalam posisi 4 posisi sebagai lembaga trainingnya, baik yang diakui oleh Kemenaker, BNSP, maupun lembaga yang lain. Itu dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak terlambat untuk menentukan pilihan, tidak salah dalam menentukan mana skala prioritasnya, mana yang menjadi tujuan utamanya. Itu dari saya Mbak Febi, kurang lebihnya. Terima kasih, mohon maaf apabila kurang berkenan. Sekali lagi, hal-hal yang lain menjadi satu hal yang menjadi apabila dia kurang, menjadi kurang secara pribadi,
Apabila dia menjadi lebih, itu adalah satu keberhasilan bersama-sama, baik tim maupun yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih dari saya, Mbak Feby, silakan. Saya serahkan selanjutnya. Baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Todi Hasan atau Coach Todi. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri sesi malam ini, izinkan saya menyampaikan satu hal penting. Yang pertama, ilmu tanpa eksekusi tidak akan mengubah apapun. Kesempatan tanpa keputusan akan lewat gitu aja. Malam ini, PT GGS tidak hanya berbagi insight, tapi membuka pintu resmi untuk Bapak Ibu yang ingin menjadi trainer profesional, punya sertifikasi nasional, dan masuk ke dalam ekosistem trainer PT GGS. Nah, PT GGS menyiapkan 2 jalur serius nih. Yang pertama ada Premium Class, Certified Trainer BNSP level 4 untuk Bapak Ibu yang pengen punya legalitas, kredibilitas, dan fondasi kuat sebagai trainer. Khusus malam ini Bapak Ibu cukup bayar di 4.500.000 aja. Itu Bapak Ibu sudah ikut uji kompetensi level 4 BNSP plus sudah dikukuhkan menjadi bagian dari PT GGS atau Garuda Global Success Indo. Jadi Bapak Ibu sudah bisa langsung jadi trainer, kami siapkan, kami yang kelola, Bapak Ibu cukup ngajar aja, bahkan pesertanya pun kami yang carikan. Jadi nanti sudah ada sudah ada MOU-nya, ketentuan-ketentuan Bapak Ibu nanti pembagian sistem pembagian komisi ataupun biaya pengisian per kelasnya berapa itu nanti saat pengukuhan akan kita bawakan MOU-nya langsung. Jadi Bapak Ibu yang masih ragu, masih bingung mau ambil yang mana, tapi kalau misalkan Bapak Ibu belum ada legalitas atau lisensi, silahkan ambil yang premium kelasnya. Khusus malam ini cukup bayar di 4.500.000. Nah, yang kedua, kita ada program akselerasi pengukuhan trainer PT GGS untuk Bapak Ibu yang sudah siap langsung nih, sudah punya legalitas, sudah ada kredibilitas, jadi sudah bisa langsung kolaborasi atau branding jadi trainernya PT GGS. Silahkan langsung ikut akselerasi pengukuhan trainer PT GGS. Ini bukan janji ya Bapak Ibu, ini sistem kerja nyata, kuotanya terbatas, keputusan terbaik seringkali datang dari keberanian hari ini. Jadi buat Bapak Ibu yang mau daftar malam ini untuk program pengukuhan, itu nggak nyampe 1 juta, cukup di 983.000 Bapak Ibu sudah jadi sudah dikukuhkan menjadi trainer PT GGS, sudah siap ngajar, sudah siap income-nya tanpa batas. Baik, Bapak Ibu yang serius melangkah, silakan langsung hubungi CS PT GGS malam ini. Sudah saya kopikan di kolom chat, ada saya sendiri, Feby, ada admin 1, ada admin 2, ada Mbak Zira dan Mbak Adel. Silakan langsung aja chat, mau ambil yang mana gitu, misalkan mau langsung ikut program yang premium kelas di 4.500.000 sudah dikukuhkan, sudah dapat sertifikat level 4 juga, atau Bapak Ibu yang udah siap ngajar nih, saya sudah siap ngajar, saya sudah siap terima job, silakan langsung daftar di akselerasi pengukuhan PT GGS di 983.000. Sudah kerjasama selama 3 tahun ya Bapak Ibu, jadi selama 3 tahun kita akan kasih job terus nih ke Bapak Ibu. Baik. Oke, udah ya Pak Dok. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua malam ini. Bagi yang masih ragu silakan diskusi dengan tim CS, nggak apa-apa, diskusi dulu aja gitu, nggak apa-apa. Tanya-tanya lebih detailnya juga boleh yang baru masuk. Langsung aja hubungi CS, ada saya sendiri ya, ada Feby, admin 1 dan admin 2. Saya ucapkan terima kasih ya atas partisipasi Bapak Ibu malam ini. Bagi yang sudah siap, jangan tunda peluang, karena menunggu waktu yang terasa aman, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali Bapak Ibu. Saya Feby, pamit undur diri, sampai jumpa Bapak Ibu di acara pengukuhan trainer PT GGS di tanggal 27 Desember hari Sabtu di Hotel Horizon Ultima Menteng ya.
Sampai jumpa Bapak Ibu di acara tersebut. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil peluang ini karena siapa yang nggak mau income tanpa batas. Saya Feby pamit undur diri ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.